Assalamualaikum, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina, inilah kabar Sumatera. Ribuan bantuan sosial atau bansos paket sembako disalurkan oleh jajaran Polres Lingga kepada masyarakat kurang mampu khususnya di pulau-pulau terluar dan perbatasan. Pendistribusian bansos paket sembako ini langsung disalurkan kepada ribuan warga di halaman Polres Lingga, Kabupaten Lingga. Penyaluran ribuan paket sembako ini diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu, terutama warga yang ada di pulau-pulau terluar dan perbatasan. Bansos yang diberikan berupa beberapa item terdiri dari minyak goreng, beras, gula, hingga bahan pokok sembako lainnya. Selain menyalurkan bansos, pihak Polres Lingga juga menyediakan pelayanan kesehatan untuk warga yang membutuhkan. Mengingat banyaknya warga di pulau terluar masih kesulitan dalam menjangkau akses untuk pengecekan kesehatan. Kapolres Lingga AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, program ini merupakan bentuk perhatian Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah kepada masyarakat karena masyarakat merupakan elemen cooling system dalam menjaga Kamtibmas. Diketahui bahwa Bapak Kepri sangat perhatian sekali untuk masyarakat untuk Kepri, sehingga kami berinisiatif bersama TNI Polri Kepulauan Lingga melaksanakan kegiatan bakti sosial serta bakti kesehatan, yang dimana difokuskan di wilayah di Polres Lingga yang bertujuan untuk mendekatkan diri TNI Polri kepada masyarakat di wilayah Polres Lingga. Mengucapkan ribuan terima kasih atas inisiasi Bapak Kapolda Provinsi Kepulauan Riau sehingga hari ini kegiatan dapat terlaksana untuk kegiatan bakti sosial, sembako, pembagian sembako, dan cek kesehatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Waduh, dibagi apa ini? Nanti joget ya, Bu ya? Pemerintah Musi Banyuasin bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan uang santunan kepada warga serta penghargaan. Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Musi Banyuasin. Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rakyat Musi Banyuasin memberikan apresiasi penghargaan kepada PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi serta kepada para perangkat daerah di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Acara yang digelar di Guest House Gria Bumi Serasan Sekate, Jumat 16 Februari 2024 ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin serta Sekda Musi Banyuasin Musni Wijaya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Selatan Muhyiddin, serta dihadiri oleh Kepala Dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin bersama TNI Polri. Bupati Musi Banyuasin Apriyadi juga menyerahkan bantuan uang santunan kematian kepada para ahli waris yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Warga Musi Banyuasin yang mendapatkan program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui program ini. Bermacam-macam yang menerima nih, ada yang statusnya kadus, ada RT, ada juga RW, dan ada masyarakat miskin ekstrim. Masyarakat miskin ekstrim ini adalah mereka yang menerima program bantu rumah di Musi Banyuasin tahun 2020. Alhamdulillah, kita juga kaget. Saya saja selaku bupati menyerahkan kaget karena klaimnya cukup besar. Ada yang 42 juta, ada yang 78 juta, bahkan ada yang sampai lebih dari 100 juta. Usai memberikan penghargaan serta menyerahkan santunan, PJ Bupati serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan saling tukar cenderamata dan dilanjutkan dengan foto bersama. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada anak yang kurang beruntung, Mesaben berkolaborasi dengan komunitas Berani Bermimpi mengadakan acara amal South Children Village dengan hiburan musik,
permainan menarik dan edukatif. Ada yang menarik dan momen tak terlupakan bagi anak-anak penghuni rumah asuh atau SOS Children Village. Mereka kedatangan 2 tamu istimewa dan spesial yang siap berbagi kebahagiaan bersama. Adalah band papan atas Kota Medan, Mesa Band. Band kebanggaan Kota Medan ini berhasil menghibur anak-anak dengan penuh keceriaan, bernyanyi dan menari bersama, menambah semarak acara sosial yang berlokasi di Rumah Asuh SOS Children's Village, Jalan Seroja Raya, nomor 150 Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu 4 Februari 2024. Acara sosial ini berkolaborasi dengan komunitas Berani Bermimpi yang dengan semangat yang sama dalam gerakan sosial berbagi kepada anak-anak Rumah Asuh SOS Children's Village. Kegiatan sosial ini juga sekaligus merayakan hari jadi komunitas Berani Bermimpi yang ke-6 tahun. Kali ini ulang tahun yang ke-6 dan adik-adik yang selama ini mendapatkan treatment dari kami, itu salah satunya dari Panti Asuhan SOS. Dalam momentum ini kami merayakannya bersama dengan SOS. Nah, kita di sini dari Berani Bermimpi memberikan kepada mereka peluang-peluang dan juga ilmu-ilmu yang bisa mereka pakai sesuai dengan apa mimpi mereka. Harapan kita sih supaya adik-adik tidak takut untuk bermimpi, supaya semangat mengejar mimpinya dan jadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Yang pokoknya keren, semoga mereka bisa jadi anak-anak yang sukses. Amin. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Di Tim Telkom, Polda Riau mengukuhkan kolaborasi strategis dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai dalam sebuah acara silaturahmi dan diskusi yang bertujuan merincikan langkah-langkah antisipasi anti-radikalisme, intoleransi, dan terorisme dalam menyukseskan pemilu 2024 aman, damai, jujur di Kota Dumai. Kasubdit Kamnek Dit Intelkam Polda Riau, AKBP Rudi Anton Samosir, membuka acara sebagai narasumber utama dengan memberikan wawasan mendalam mengenai bahaya paham radikalisme. Paham radikalisme dapat menimbulkan intoleransi dan bahkan aksi terorisme. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih memahami dan bersama-sama mencegah potensi tersebut. Ketua LAMR Riau, Datuk Haji Zamhur Ekhab, menyambut baik inisiatif Polda Riau dan menekankan peran penting lembaga adat dalam menjaga kondusivitas di Kota Dumai. Rudi mengharapkan masyarakat Kota Dumai turut menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2024 nanti. Berbagai unsur masyarakat turut ambil bagian dalam acara tersebut, seperti Forkopimda Dumai, Kabak Kesbangpol, Ketua Lembaga Adat Melayu dari 7 kecamatan sekota Dumai, Tim Satgas Wilayah Provinsi Riau, Densus 88 Anti Teror Polri, Ketua Organisasi Paguyuban Sekota Dumai, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, selaku Datuk Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, kami menghimbau semua masyarakat Kota Dumai, semua tokoh-tokoh supaya dapat menjaga keamanan, ketertiban dalam rangka mencapai pemilu yang aman dan kondusif. Kami dari Polda Riau mengharapkan masyarakat turut menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2024. Dari Dumai, Riau, Ambrizal, TV One mengabarkan. Sungguh miris dan memprihatinkan. Jalan utama sepanjang 3 km akses antara kabupaten di Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan rusak parah. Kondisi tersebut pun sudah berlangsung puluhan tahun. Beginilah kondisi jalan utama di Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kondisi jalan yang berlumpur dan bebatuan sepanjang 3 km membuat warga dan anak sekolah harus berjuang keras saat melintas. Buruknya kondisi jalan yang berlumpur sepanjang 3 km membuat siswa dan guru penuh dengan perjuangan ingin pergi menimba ilmu ke sekolah. Selain guru dan siswa, warga juga harus berhati-hati saat melintasi jalan yang berlumpur dan bebatuan. Terlihat anak sekolah pendidikan harus melepas sepasang sepatunya agar tidak kotor. Tak jarang, para siswa memilih berjalan kaki saat menelusuri jalan berlumpur dan bebatuan tersebut. Sudah puluhan tahun, warga sekitar merasakan kesulitan beraktivitas akibat kerusakan jalan yang berlumpur, belum ada perbaikan sama sekali. Kalau kerusakan itu udah lama ini,
lama ya? Kalau makan puluhan tahun. Bahkan ini aset jalan ini sebenarnya menuju ke pembangunan baru ini menuju ke desa Pau. Ini Pak ya. Kita melintas itu sangat kesulitan ya Pak ya? Sangat kesulitan sekali. 15 tahun Pak jalan ini rusak, tidak ada perhatian dari pemerintah. Untuk aktivitas perekonomian, untuk anak-anak sekolah terganggu Pak, sangat terganggu. Kadang anak diliburkan sekolah, nggak bisa datang ke tempat sekolah. Karena akses jalan rusak ya Pak? Ya, karena akses jalan rusak. Kami minta tolong diperhatikan oleh pemerintah, karena jalan kami sama sekali belum pernah ada pengerasan, ada pengaspalan. Jadi harapannya kami minta ada pengaspalan, karena kami seperti dianaktirikan Desa Prabu Muli 1 Pak. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kapolres AKBP Basa M dan Banjarnahor meninjau sejumlah tempat pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024. Kapolres Tapanuli Tengah menyampaikan secara umum pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah hukumnya yang tersebar di 20 kecamatan berjalan aman dan kondusif. Ia mengatakan masyarakat juga antusias mendatangi TPS untuk memberikan hak pilih. Kapolres menyampaikan pengamanan di 1099 TPS yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang tersebar di 20 kecamatan. Polres Tapanuli Tengah mengerahkan 152 personil ditambah personel penebalan sebanyak 12 orang dibantu instansi pengamanan terkait. Untuk pemantauan dari pagi sampai dengan siang hari ini untuk situasi keamanan di TPS sampai dengan saat ini masih berjalan dengan kondusif dan aman, dan juga dari masyarakat juga kita lihat antusias untuk datang ke TPS. Untuk jumlah personil yang dilibatkan, apakah satu TPS satu personil Pak? Untuk personil yang dilibatkan karena jumlahnya tidak mencukupi untuk jumlah TPS sehingga dibentuk pola, bukan satu personil satu TPS. Jadi polanya ada 2 personil sampai dengan 10 TPS, kemudian di backup 20 linmas. Warga pun mengucapkan terima kasih kepada Polres Tapanuli Tengah yang telah memberikan kenyamanan situasi Kamtipmas yang kondusif saat berlangsungnya pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya, Saud Martikua Bangalian, mengucapkan terima kasih kepada Polres Tapanuli Tengah yang telah mengamankan TPS tempat saya menjemput TPS semua Kecamatan Simabangun, Kelurahan Simabangun. Semoga para polisi diberikan kesehatan selalu. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Nyonya Ade Sugeng Riyanta, melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam amanatnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Nyonya Ade Sugeng Riyanta, mengharapkan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang dilantik agar bekerja melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Masa bakti tahun 2024-2025, saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari bersama-sama kita niati bekerja ini, bertugas ini sebagai ibadah.
PR kita, ibu-ibu sekalian, yang membutuhkan bantuan dan tanggung jawab dari ibu-ibu PKK itu sungguh nyata di depan kita. Apalagi ibu-ibu yang di kecamatan, di desa. Angka stunting kita tinggi, ibu-ibu. Angka kemiskinan ekstrim kita tinggi. Itulah yang butuh kemudian sentuhan dari tim penggerak PKK. Alhamdulillah tahun ini tersedia cukup anggaran. Kemudian saya juga sudah membuat surat edaran kepada para kepala desa untuk mengaktifkan dan mengalokasikan dana dari anggaran dana desa untuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan stunting. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syahran Situmorang, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil reses pertama DPRD Kota Medan tahun 2024 dari daerah pemilihan 1 sampai 5. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan para anggota DPRD Kota Medan lainnya. Laporan hasil reses pertama DPRD Kota Medan tahun 2024 dari daerah pemilihan 1 sampai 5. Permasalahan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial masih banyak dikeluhkan dan menjadi aspirasi masyarakat. Dalam laporan reses pertama yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan dari daerah pemilihan 1 sampai 5, menjelaskan masih banyak permasalahan pelayanan dasar yang dikeluhkan oleh warga Kota Medan seperti masalah infrastruktur, yakni berupa permasalahan perbaikan jalan, drainase, dan penerangan jalan. Masalah kesejahteraan sosial seperti masih banyak warga Kota Medan yang layak namun belum terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan, baik berupa bantuan sembako, pendidikan maupun bantuan lansia. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan yang telah menghimpun aspirasi masyarakat. Tuntutan yang paling utama dari masyarakat Kota Medan itu adalah dengan kondisi jalan yang kita harapkan semuanya kondisi yang mulus, ya. Infrastruktur yang baik, termasuk dengan drainase yang bisa berfungsi dengan baik. Kita lihat banyak titik-titik jalan dengan kondisi drainase yang tidak tertangani atau dengan kondisi yang di mana parit itu, drainase itu penuh dengan lumpur. Itu yang perlu penanganan atau dilakukan sesegera mungkin upaya-upaya ya supaya drainase itu bisa berfungsi dengan baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Kodim 0401 Musi Banyu Asin bersama Pemda Musi Banyu Asin membuka pelaksanaan TMMD ke-119. Pembukaan TMMD yang ke-119 tahun 2024 ini dilaksanakan di Kecamatan Lalan. Kodim 0401 Musi Banyu Asin bersama Kodam 2 Sriwijaya dan Pemkab Musi Banyu Asin membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 yang dilaksanakan di Kecamatan Lalan, Musi Banyu Asin, Selasa 20 Februari 2024. Pembukaan TMMD ke-119 tahun 2024 ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi yang didampingi oleh Dandim 0401 Muba Letkol Eri Deyanto. TMMD dilaksanakan di Kecamatan Lalan ini adalah untuk membangun infrastruktur, kesehatan, serta sarana lainnya, guna menyejahterakan masyarakat khususnya di Kecamatan Lalan. Kami mulai melakukan program TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2024 untuk yang ke-119. Berlokasi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, yang dilakukan oleh jajaran Kodam 2 Sriwijaya, Korem 044 Gapu dan Kodim 0401 Musi Banyu Asin. Dan pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan untuk membangun infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Lalan ini sudah kita diskusikan. Kemudian ada lagi program misalnya penyuluhan, kemudian pengobatan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan ada lagi penyuluhan karhutla dan lain sebagainya. Jadi selama 1 bulan kita akan melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Kecamatan Lalan. Aparat TNI Angkatan Darat Kodim 0401 Muba akan dikerahkan untuk melakukan pembangunan dalam kegiatan TMMD yang akan dibantu oleh masyarakat setempat.
Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Angkatan Muda Organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar kegiatan Tasyakuran Demokrasi Sumatera Utara untuk Indonesia. Kegiatan ini bentuk syukur terhadap proses demokrasi berjalan damai pada pemilu 2024. Angkatan Muda Organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar jumpa pers terkait hasil pemilu Capres, Cawapres, dan calon legislatif pada pemilu 2024 yang berlangsung di Gedung Dakwah PW Muhammadiyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan pada Jumat lalu. Pada kegiatan Tasyakuran Demokrasi Sumatera Utara untuk Indonesia yang diselenggarakan, elemen muda Muhammadiyah ini terdiri dari PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Sumut, serta Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPW Sumut. Pertemuan berbagai elemen organisasi Muhammadiyah ini sebagai bentuk syukur proses pemilu berjalan damai. Dalam hal ini, Angkatan Pemuda Muhammadiyah Sumut juga berupaya mendorong masyarakat maupun pihak lainnya agar menempuh jalur hukum jika ditemukannya pelanggaran di pemilu tahun ini, ketimbang menggerakkan massa yang bisa menyebabkan perpecahan. Tasyakuran demokrasi ini saya kira satu sikap rasa syukur kita sampai per detik ini, proses demokrasi yang sedang berjalan ini kita anggap berjalan lancar, aman dan tertib. Kalau misalnya, kalaupun ada hal-hal yang dianggap masyarakat ada kejanggalan, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, itu kita dorong untuk silakanlah itu ditempuh lewat jalur hukum. Artinya tidak ada upaya-upaya yang melakukan misalnya pengerahan massa sehingga mengakibatkan kegaduhan-kegaduhan, apalagi konflik horizontal. Itu kan sangat membahayakan, sangat mengganggu ketenangan kita lah masyarakat Sumatera Utara. Diketahui sejak awal kontestasi pemilu 2024, Angkatan Muda Organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara terus mengawal proses dan tindak kecurangan pemilu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuka kegiatan sosialisasi tim pengembang Pramuka Garuda tahun 2024. Sosialisasi ini diikuti Kakuaran se-Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 45 kuartir ranting se-Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti sosialisasi tim pengembangan Pramuka Garuda tahun 2024. Acara yang digelar satu hari ini dilaksanakan di Wisma Gambo, Rabu 7 Februari 2024. Peserta sosialisasi tim pengembangan Pramuka Garuda ini diantaranya merupakan Wakil Ketua Bina Muda, Sekretaris Kuartir Ranting, Pelatih Kuartir Ranting, serta Pembina Pramuka yang telah mengikuti KML. Sekretaris Kuarcap Pramuka Musi Banyuasin, Sumadi, yang mewakili KK Mabicap, yang merupakan PJ Bupati Mubah Apriyadi, serta K Kuarcap yakni PK Sekretaris Daerah Musni Wijaya mengatakan, Kuarcap Pramuka Musi Banyuasin mempunyai 1.559 gugus depan di tahun 2024 ini. Pramuka di Musi Banyuasin akan terus ditingkatkan kualitas serta kuantitasnya karena pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Sosialisasi tim pengembangan Garuda Kuartir Cabang Musi Banyuasin yang pesertanya ada 45 orang dari Kuartir Ranting se-Musi Banyuasin, dan target kita tahun 2024 ini baik dari tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi ini akan mencapai Pramuka Garuda sebanyak 1.000 Pramuka Garuda.
Pramuka Garuda merupakan tingkat tertinggi dalam setiap golongan pramuka yang diatur dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 038 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggara Garuda. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Perjuangan Purna Irawan untuk menjadi anggota legislatif mendapatkan hasil sangat memuaskan. Purna Irawan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera Wilayah 2 Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ini mendapatkan 4.007 suara dari hasil sementara. Pemilihan calon legislatif yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 kemarin, Purna Irawan, calon legislatif dari Partai PKS, memperoleh 4.007 suara dari 7 calon legislatif yang diusung Partai PKS di Dapil 2 Kabupaten Musirawas. Purna Irawan mendapatkan suara terbanyak dari Partai PKS di Dapil 2 Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tersebut. Mendapatkan suara terbanyak berdasarkan data dari saksi, Purwanto besar harapan ia akan duduk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Musirawas. Purna Irawan pun melaksanakan syukuran keluarga atas suara yang memuaskan yang ia dapat. Ia menjelaskan suara ini didapat berkat kerja keras tim, keluarga, dan tim yang ada di desa-desa. Kegiatan pada malam hari ini, Pak, apa, Pak? Jadi kita kumpulkan keluarga di sini yaitu untuk menyaksikan suara kita. Suara kita sementara ini terkumpul 4.007. Itu untuk sementara ini dikumpulkan oleh tim-tim kita, tim-tim keluarga kita yang ada di Sukakarya, Sukorjo, Srimulyo, Kecamatan Trawas, Kecamatan Selangit, dan Sumber Harta. Semuanya itu berkat solidnya tim keluarga kita yang ada di desa-desa. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Ya, potong-potong, Mbak. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 7 M. Octaviansyah melakukan kunjungan kerja di luar persidangan atau reses tahap pertama di tahun 2024. Berbagai kegiatan dilakukan oleh M. Octaviansyah atau yang lebih dikenal sebagai Engga dalam rangka melaksanakan kunjungan kerjanya di luar persidangan atau reses. Reses tahap pertama yang dimulai sejak 30 Januari hingga 5 Februari 2024 ini dilaksanakan di 9 tempat yang tersebar di 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Patlawang, Lahat, dan Kota Pagar Alam. Selain melakukan reses, anggota DPRD Sumsel Dapil 7 dari fraksi PKB ini juga menyempatkan diri mengunjungi beberapa kediaman warga sembari memberikan bantuan pribadinya kepada warga sekitar. Kami anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan reses tahap pertama di tahun 2024. Untuk kota dan kabupaten dan kota mana aja sudah dikunjungi? Kabupaten, 3 kabupaten kota yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Patlawang, dan Kota Pagar Alam. Merupakan dapil kami, Dapil 7. Harapannya Pak dengan reses pada tahap pertama ini Pak? Harapannya di reses harapan saya di reses ini apa yang disampaikan oleh masyarakat, aspirasi masyarakat ini akan kita teruskan di dalam rapat paripurna Dewan dan akan kami sampaikan kepada Bapak BJ Gubernur aspirasi masyarakat. Reses ya dibalut dengan Islami ini, terus jangan sekali ini kalau bisa diteruskan supaya para ustadz, alim ulama, ibu-ibu Majelis Taklim bisa mengikuti. Terima kasih kami selaku masyarakat khususnya di Tebing Tinggi kepada Bapak Muhammad Octaviansyah dari fraksi PKB. Mudah-mudahan ini sebagian daripada aspirasi masyarakat nantinya akan disampaikan di paripurna tingkat provinsi. Dari Patlawang, Lahat, dan Pagar Alam, Arwin Satoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Asahan Surya menghadiri dan melepas secara simbolis distribusi logistik yang akan dipakai saat pemilihan presiden dan anggota legislatif 14 Februari lalu. Berlokasi di gudang logistik dan disaksikan oleh unsur Forkopimda, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, Bupati Asahan Surya melepas distribusi logistik pemilu yang akan dipergunakan saat pencoblosan. Surya mengatakan pendistribusian ini akan dikawal oleh pihak kepolisian selama 4 hari sehingga dapat sampai di TPS dengan baik.
KPU Asahan sendiri akan mendistribusikan 12.245 kotak suara ke 204 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Sebanyak 2.449 tempat pemungutan suara atau TPS akan disediakan, di mana setiap TPS akan terdapat 5 kotak suara. Distribusi logistik Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Asahan, yang mana sesuai dengan laporan dari Ketua KPU tadi, bahwa ini akan didistribusikan ke 25 kecamatan, 204 desa dan kelurahan, kemudian 2.449 TPS. Insya Allah mudah-mudahan memakan waktu lebih kurang 45 hari ini semua akan didistribusikan ke seluruh tempat yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah hari ini kami memulai distribusi logistik Pemilu 2024 untuk masing-masing kecamatan. Jumlah kotak yang akan kita distribusikan totalnya itu ada 12.245 kotak. Nanti akan tersebar dan didistribusikan ke 25 kecamatan, 204 desa dan 2.449 TPS. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.